Gimana cara ngelatih limbata yang tadinya mager dan penakut kayak gini supaya mau aktif, mau responsif, dan juga akhirnya mau flaring tangan kayak gini. Nah, ini kita bakal bahas lengkap di konten ya. Jadi teman-teman simak aja videonya. Halo Limbata Lovers, selamat datang di video Project Limbata. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya punya satu ekor limbata. Ini size-nya kurang lebih sekitar 10-11 cm. Udah saya keep lumayan lama, kurang lebih sekitar 1 bulan, tapi masih penakut. Beda sama limbata yang udah stabil mentalnya. Kalau limbata udah stabil mentalnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi digoda itu flaring dan responnya juga agresif. Kalau yang ini, yang kecil ini kan masih lebih suka diam di dasar. Saya goda pakai mainan pun responnya ya cuma tipis-tipis aja. Jadi dia lebih seneng buat mager, diam di dasar. Warna badan juga masih belang. Dan kalau digedor kacanya atau kalau kaget ya itu masih penakut juga. Walaupun kadang-kadang mau naik ke atas kayak gini, tapi ya ujung-ujungnya dia balik ke arah belakang tank, terus mager lagi turun ke bawah. Nah, itu bisa kalian lihat juga renangnya itu masih melengkung, jadi kayak masih nyeret ekor. Nah, itu udah ciri-ciri limbata yang mentalnya kurang bagus. Nah, mungkin teman-teman itu juga banyak yang ngalamin kejadian kayak gini. Jadi di video kali ini bakal saya bahas lengkap. Teman-teman tinggal simak aja videonya, jangan skip-skip supaya paham apa yang mau saya jelasin. Oke, jadi pembahasan pertama itu kalian pastiin dulu kalau bahan limbata kalian itu cukup bagus buat diprogres. Walaupun mungkin karakter awalnya masih mageran atau masih penakut, tapi bisa dilatih. Cara ngeceknya gini, kalian goda pakai alat bantu, entah itu pakai cermin atau pakai patung kayak gini. Kalau si ikan ini mau flaring, walaupun masih tipis-tipis kayak gini, berarti ada potensi buat dilatih. Tapi kalau sama sekali nggak mau flaring, itu biasanya agak susah dan butuh waktu yang lebih lama juga. Nah, kalau limbata saya ini mental bawaannya lumayan bagus, tapi sayang masih penakut. Kayak gini nih contohnya, saya kasih cermin dia malah kabur lari ke belakang. Nah, dari sini udah mulai kelihatan nih letak kesalahannya itu di mana. Jadi kesalahannya itu ini ukuran tanknya terlalu besar atau terlalu luas buat ngelatih ikan bahan. Jadi ikannya ini nggak fokus. Kalau udah ada di posisi belakang tank kayak gini, agak susah buat mancing buat maju ke depan. Nah, ini ukuran tanknya itu panjang 40, tinggi 25 dan lebar 25 cm. Ikannya masih kecil, masih ukuran 10-11 cm, jadi agak susah fokus. Nah, tapi kalau sekalinya udah fokus lagi ya dia bakal maju kok, bakal maju ke depan dan mau flaring lagi kayak gini. Nah, ini berlaku buat ikan yang mental bawaannya cukup bagus. Tapi kalau buat ikan yang penakut itu ya kalau udah di belakang tank ya udah di belakang aja, bakal susah dipancing maju ke depan. Buat respon apalagi buat flaring itu susah banget teman-teman. Nah, ini ciri-ciri ikan penakut juga kayak gini. Saya kasih tangan, bukannya dia maju atau flaring, dia malah mundur. Tangan ditarik, dia maju. Saya kasih tangan lagi, dia mundur lagi. Nah, ini masih kagetan juga kan. Nah, terus kalau limbata kayak gini, solusi penanganannya gimana bang? Nah, kalau saya penanganannya gini. Ini ukuran tank kegedean, ikan kurang fokus, agak susah buat ngelatihnya. Jadi saya pindahin ke tank yang lebih kecil. Nah, ini saya siapin tank ukuran 25 kali 20 kali 20 cm. Settingan hampir sama, background putih dan pasir malang merah. Itu ketinggian airnya cuma setengahnya aja atau sekitar 10 cm. Tujuannya supaya si ikan ini lebih gampang fokus ketika kita latih nantinya. Nah, oke, biar nggak kelamaan langsung aja kita pindahin limbata ini ke tank yang lebih kecil. Jadi ukuran tanknya itu setengahnya dari ukuran tank yang sekarang. Nah, kalau buat mindahin bahan limbata, kalian nggak perlu hati-hati banget kok, karena ini masih bahan juga kan. Kalaupun mentalnya masih belum bagus, adaptasinya masih belum bagus, ya langsung diserok ini pun nggak masalah, karena ini termasuk buat ngelatih limbata juga supaya adaptasinya lebih cepat.
Jadi ini langsung saya serok aja, saya cemplungin ke tank yang baru. Nah, terus buat awal kalian lihat nih, si ikan ini stresnya parah atau enggak. Cara ngeceknya itu kalian lihat eh, belang-belangnya itu kelihatan jelas atau enggak. Kalau makin jelas belang-belangnya biasanya itu stresnya makin parah. Nah, ini saya coba kasih lampu ya. Jadi begitu dinyalain lampunya, ini si ikan diem di pojokan di bagian depan tank eh, dengan ekor yang ngegantung. Saya ketok-tok kacanya pun dia nggak ada respon apa-apa. Saya kasih tangan kayak gini sama sekali nggak ada respon. Itu tandanya ikan ini adaptasinya masih jelek dan mental bawaannya itu masih belum keluar maksimal atau belum naik lah istilahnya. Terus gimana nih Bang cara ngatasinya? Nah ini saya kasih tahu ya. Jadi kalau buat ikan yang baru pindah tank kayak gini, apalagi dengan kondisi lampu nyala kayak gini, emang adaptasinya biasanya lebih lama. Tapi ada triknya buat ngatasin supaya limbata ini adaptasinya jauh lebih cepat. Caranya bisa kalian pancing limbatanya itu pakai pakan. Nah, kayak saya ini saya mau coba pancing limbatanya pakai ulat Hongkong. Kenapa saya pilih ulat Hongkong? Karena ulat Hongkong itu ngambang di air. Jadi ikannya bakal naik ke permukaan buat ngambil pakan atau buat makan. Nah, itu juga membiasakan si ikan supaya aktif. Nah, ini langsung aja kita masukin ulat Hongkongnya. Kita lihat respon limbatanya. Ya, sebenarnya ikannya ini udah mau respon, cuma masih malu-malu karena ada kita atau ada orang di depan tank. Kalau nggak ada orang, mungkin dia bakal langsung nyamber naik ke atas dan langsung makan ulat Hongkongnya. Nah, ini kelihatan ya masih malu-malu dan ini wajar karena ini kan baru pindah tank kurang dari 5 menit terus langsung kita kasih pakan ya kayak gini. Tapi kalau udah terbiasa pindah tank langsung kita kasih pakan itu biasanya adaptasinya bakal lebih bagus. Dan kalaupun nggak mau langsung dimakan, ya kita biarin dulu beberapa saat, nanti kita cek lagi juga pasti udah hilang kok ulat hongkongnya. Kayak gini nih contohnya, ulat hongkongnya udah hilang kan, udah dimakan sama dia, walaupun kondisi si ikannya ini masih mager. Nah terus kalau udah kayak gini, kita coba nih pancing buat flaring. Cara mancingnya itu saya pakai patung cana. Kenapa pakai patung cana? Karena kalau pakai cermin, ikan ini masih kagetan. Nah, kalau pakai patung dia udah mau flaring tipis-tipis tapi masih diem di pojokan, nggak mau geser ke tengah. Nah, ini berarti tandanya ikan ini adaptasinya masih belum bagus atau penguasaan tanknya masih belum bagus. Jadi kita biarin dulu selama 1 atau 2 hari. Ini kondisi limbatanya hari kedua di tank yang baru. Jadi dia masih diam di pojokan, tapi begitu dia lihat pergerakan manusia, ikan ini langsung standby maju ke depan dan langsung mulai aktif. Nah ini ciri-cirinya, berarti si ikan ini udah mulai adaptasi atau penguasaan tanknya udah cukup bagus. Walaupun waktu saya kasih tangan ini masih belum terlalu responsif atau masih belum respon agresif, minimal ikannya udah nggak penakut dan nggak mageran lagi. Terus kalau soal mental gimana Bang? Nah ini saya coba pancing pakai patung cana. Kita lihat responnya. Nah kan flaringnya udah jauh lebih bagus karena flaringnya itu sambil flaring area atau menguasai tanknya. Begitu patung cananya kita geser, si ikan itu juga ikut geser. Dan begitu patungnya kita tarik, ikan ini juga masih tetap aktif. Nah itu ciri-ciri kalau si ikan ini penguasaan tanknya udah cukup bagus. Nah ini cara ngelatihnya juga penting teman-teman. Jadi cara ngelatihnya itu lampu tank nyala, lampu tank terang, tapi kondisi ruangan kita itu harus redup. Cahayanya itu harus fokus di dalam tank aja. Jadi ikan ini nggak terlalu kagetan. Nah ini udah mulai respon tangan tipis-tipis juga. Jadi cara ini lumayan sukses ya teman-teman. Dan bisa kalian coba mungkin kalau kalian rasa cocok ya silahkan kalian cobalah. Nah terus selanjutnya gimana nih Bang kalau ikan udah mulai adaptasi? Ya tinggal kita ulang-ulang terus aja cara latihnya. Kayak ini tadi di awal saya kasih pakan supaya ikan ini mau naik ke permukaan. Yaudah, ini saya kasih pakan lagi. Pakai pakan yang sama juga, masih pakai ulat tongkong. Ini coba kita masukin dan ya langsung lahap dimakan. Ikannya agresif. Jadi ini tandanya juga ikan ini udah mulai adaptasi dan penguasaan tanknya udah bagus ya teman-teman. Jadi fokusnya itu nggak cuma soal flaring dan respon aja teman-teman, tapi pakan juga penting. Kenapa ikan itu bisa respon agresif dan flaring? Yaitu karena biasanya juga didukung sama setelan pakan yang sesuai. Jadi teman-teman harus perhatiin juga nih. Kita bahas ukuran dan settingan tank udah, bahas pakan juga udah. Terus apalagi nih yang penting buat proses kita ngelatih limbata supaya mau stabil. Nah, kalau menurut saya itu timing
atau pemilihan waktu buat ngelatihnya juga penting teman-teman. Jadi saya biasa ngelatih limbata itu malam hari. Kenapa? Ya karena cahaya ruangan lebih redup dan di alam pun ikan ini atau limbata ini itu termasuk hewan yang nokturnal atau lebih aktif di malam hari buat nyari pakannya. Jadi lebih enak. Ya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini saya ngelatih malam-malam, ikannya lebih gampang flaring, kita pancing pakai patung dikit, terus kita ganti pakai tangan juga ikannya masih tetap mau flaring. Nah, kalau pengen ikannya flaring stabil, ya udah kita telatenin aja atau kita konsisten aja latihnya. Nanti juga bakal keluar kok mental bawaannya kayak gini nih. Ikannya mau flaring tangan kayak gini. Oh iya, ini saya juga hampir lupa bahas soal porsi pakan. Jadi, kalau buat ikan yang masih dilatih ini, ya kita kasih pakan sewajarnya aja. Kalau bisa setiap hari. Ini juga sebabnya kenapa tank di ikan ini cepat kotor ya karena saya kasih pakannya itu tiap hari. Jadi menurut saya, kalau buat awal latih itu nggak harus dipuasakan kok. Nggak ada jaminan kalau ikan puasa itu jadi galak juga, terkecuali kalau ikan itu udah terlatih. Jadi kalau buat awal ngelatih, yang mending dikasih pakan tiap hari buat mancing respon dan agresivitasnya. Kalau udah respon, udah agresif, udah aktif, baru dipuasakan. Itu baru buat saya ngefek sih, menurut saya ngefek. Tapi kalau dari awal langsung dipuasakan, ikan belum kenal pakan langsung dipuasakan, ya yang ada ikannya malah justru jadi makin mager, makin males buat respon, apalagi buat flaring kayak gini. Itu bakal susah banget lah teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Ya silahkan kalian coba kalau kalian rasa cara ini cocok buat ngelatih limbata kalian. Mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan di video ini. Kalau misal kalian ada kritik, saran ataupun pertanyaan, silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Project Limbata pamit. Salam Limbata Lovers. Salam Local Pride.